Halo gengs, selamat pagi. Cuaca cerah banget di luar. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kali ini saya akan membahas, tapi sebelum membahas kayaknya saya akan nge-roasting dulu as sampel aja. Sampel roasting saya menggunakan Cafe Masih Hot Air. Jadi kopi ini mungkin akan menjadi sebuah kehebohan atau perdebatan atau bahkan nyinyiran atau bahkan mungkin keraguan-raguan atau mungkin akan jadi topik panas di grup-grup sultan atau kopi-kopi yang memang kiblatnya eksotik gitu ya, yang credibility dari farmernya udah terpercaya, kayak dari Cafe Granza, Inmaku padahal sebenarnya kalau bisa dibilang dia termasuk petani baru sebenarnya ya. Atau 90 plus yang udah lama, atau si Hacienda La Esmeralda yang udah lebih lama lagi, atau Johnson atau Vinca atau Granja dari Kolombia dan lain-lainnya, atau memang farmer-farmer di Kolombia yang, atau di Brazil atau di Costa Rica atau di Ethiopia atau di Panama yang memang kayaknya kredibilitinya nggak perlu dipertanyakan lagi sama pengopi-pengopi lokal di Indonesia. Jadi kalau si sebuah petani di Kolombia atau Panama ngeklaim X, kita akan percaya aja gitu ya. Nah, tapi akan banyak keraguan atau pertanyaan ketika petani Indonesia yang mencoba memunculkan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang emang ada di Indonesia gitu ya. Pertanyaannya, emang DNA-nya gimana gitu, atau emang udah terbukti risetnya gitu, main klaim aja gitu. Oke, itu akan saya bahas khusus setelah saya merosting bean ini ya. Ini adalah bean yang bisa dibilang baru di Indonesia. Klaimnya adalah Laurina. Jadi sebelum nge-roasting atau sebelum semuanya terbahas dengan detail, saya kayaknya harus merosting dulu ya. Kita akan merosting di sampel roast aja dulu ya. Habis itu kita bahas ya. Oke. Sampel roasting saya adalah dikit aja, dan ini udah ditunggu. Saya mau berbagi green bean-nya ke temen di Bandung yang waktu itu pesen 90 plus Dream ZD dari Panama, langsung dari prosesor atau farmernya. Jadi saya akan bagi juga ke dia ya, tapi akan saya roasting dulu. Saya akan kasih sampel roast di 50 gram aja teman-teman, banyak-banyak. Tadi 60 juga boleh sih. Oke, 60. Coba aromanya. Aromanya enak banget. Oke, kita akan sesi roasting. Bentar, saya bersihkan dulu. Kita akan sesi roasting. Saya akan setting di berapa ya, sebentar ya. Saya akan preheat dulu biar enak ya. Preheat saya suhu 230 aja. Aktualnya kemungkinan dia ada di berapa ya. Ya udahlah, pokoknya preheat aja dulu.
Selesai. Selesai. Mari kita bahas. Oke, gengs. Kita akan belajar biji Mas Ian dulu ya, khususnya yang diklaim sebagai Laurina Indonesia, dan mungkin ada beberapa nanti tulisan ini adalah hanya sebagai pendapat pribadi atau analisis pribadi, jadi mungkin nggak 100% benar based on cocotan ini, dan karena memang nggak ada data yang karena emang gak ada data yang kayak sekomplit saya membaca jurnal-jurnal atau bukti histori dari Laurina di Pulau Reunion, jadi mungkin ini beberapa based on asumsi aja ya. Oke, kita mulai ya. Nah, tapi sebaiknya sebelum kalian terjun melihat apa yang saya bahasakan di Laurina Indonesia, mungkin sebaiknya kalian tonton ini dulu supaya sedikit kurang lebih dapat konteks pemahamannya lah ya, kurang lebih. Enggak juga nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin sih tonton dulu. Nah, sedikit flashback supaya juga ada, kalau kalian nggak mau nonton di sesi Laurina Colombia atau Laurina di Pulau Reunion. Ini adalah orang yang berjasa membangkitkan Laurina atau Bourbon Point itu dari alam baka, yaitu si Jose Yoshiaki Kawashima. Oke. Lalu kalau juga kita runutkan di si Jose ini 2001 riset, 2002 disebarin di Pulau Reunion, dan 2006 panen 800 gram dan dijual $70 per 100 gram. Kurang lebih ya, jadi kurang lebih sejuta per 100 gram. Cukup bombastis. Nah, karena cukup bombastisnya ini, jadi Laurina dilirik beberapa negara juga untuk ditanam. Tapi di Brazil sebenarnya, karena tren Laurina ini sebelum dibangkitkan sama si Jose di Pulau Reunion, sebenarnya dia udah pernah booming dan juga disebarkan ke seluruh negara. Mungkin si VOC sendiri atau Belanda sendiri ikut ambil andil, ikut menyebarkan ke negara-negara koloninya dia. Di Brazil sendiri, karena trennya di 1715 dibawa ke Brazil 1932, dan salah satu petani yang cukup udah lama ya di Brazil, Datera Coffee, yang memang punya badan sendiri. Nah, sedikit info, kalau di Panama, Costa Rica, Kolombia atau Ethiopia atau negara-negara lain yang memang penghasil kopinya nggak sekedar penghasil kopi yang memang masif ya, tapi memang penghasil kopi specialty atau penghasil kopi kompetisi, rata-rata mereka punya badan risetnya sendiri dan labnya sendiri untuk meneliti kira-kira kopi ini tingkat kualitas rasanya di atas rata-rata, layak ditanam atau enggak gitu, atau kopi ini ternyata panennya bagus, kualitas panennya bagus, tapi ternyata kualitas rasanya biasa aja. Bagaimana caranya supaya si kualitas rasanya ini menjadi meningkat, dan itu butuh riset sebenarnya. Salah satu contoh masterpiece si Datera ini adalah menghasilkan Aramosa, kawinan tipika sama Cafe Ares Mosa, katanya wild dari mana ya, Uganda kalau salah, atau Afrika something lah ya. Dan di Indonesia udah ada, jadi kalau kalian bisa browsing lah, pasti ada seller Indonesia, dan saya belum pernah cobain, jadi next time saya akan cobain ini ya. Lalu di Kolombia setidaknya ada 2 petani yang warawiri ya, belakangan memang lagi hits banget. Si Inmaculada, kalau Cafe Granza sih udah lama ya, dia menanam kopi, tepatnya bertani dari 1930, sementara kalau Inmaculada itu baru-baru ini lah, 2010. Dari 2010 dia baru jump in ke pertanian kopi tepatnya, dan dia juga spesifik nanam kopi-kopi yang memang eksotik, rare, kayak Eugene kalian pernah heboh lah ya, saya pernah kena prank si Eugene itu. Lalu Laurina, lalu Sudan Rume, lalu Gesa, dan lain-lainnya si
Inmaculada memang spesialis, sama kayak La Esperanza juga spesialis apa ya, spesialis kopi-kopi eksotik. Lainnya cari sendiri lah, kayak Granza 91 apa berapa saya lupa, atau 90. Oke, kita kembali ke Laurina ya teman-teman, kembali ke Laurina Indonesia. Nah, sayangnya si bacaan-bacaan tentang Laurina Indonesia ini sangat, ya kalau bisa dibilang nggak ada sama sekali sih. Kalaupun ada, lebih ke karena memang seller top buyernya si bijinya Mas Ian ada di Jerman atau ada di Amerika, ada di Malaysia juga. Itu memang mungkin udah ngobrolan sama Mas Ian jauh sebelum saya mengetahuinya itu ya. Secara histori nggak ada bacaannya, jujur saya nyari-nyari kemana-mana nggak ada data atau jurnal yang bilang bahwa Indonesia Belanda pernah membawa biji Laurina atau tanaman Laurina dari Pulau Reunion atau dari Kolombia atau Brazil ke Indonesia. Itu nggak ada datanya sama sekali, dan saya nggak puas dengan jawabannya Mas Ian yang sikat-sikat, kurang detail. Dan kalau saya baca, bahkan kalau baca dari websnya yang top buyernya Mas Ian, saya kan cuma beli scroll ya, tapi saya penasaran banget mengupasnya. Jadi kalau mereka bilang sih itu pertama kali ditanam di perkebunan Nusantara katanya ya, kemudian si Mas Ian atau Mas Suprianto ini mencoba membudidayakannya. Mungkin karena di perkebunan Nusantara ini gagal atau memang belum matang mungkin secara risetnya. Mungkin Mas Ian gatal dan ya udahlah kita coba, mungkin gitu ya, sehingga si Mas Ian berhasil kurang lebih mengembangkan si Laurina ini. Tapi dari sumber lain juga, buyernya Mas Ian juga bilang sebenarnya ini adalah crossbreed antara Laurina, Bourbon dan Typica. Jadi sebenarnya ada tiga jenis biji di situ ya. Oke. Nah, lalu kalau analisis saya, Bourbon di sini kan mungkin lebih mengacu ke kopi yang ada di Ijen dan sekitarnya yang juga lagi naik daun ya, atau memang Java Ijen memang udah lama sebenarnya, atau Java Blue Mountain orang mengenalnya, karena ada Jamaican Blue Mountain, jadi kita punya Java Blue Mountain. Atau orang bisa bilang juga Java Ijen, atau memang karena root kita adalah Typica, ya mungkin di Ijen bermutasi menjadi Java Ijen atau Bourbon Ijen. Jadi red Bourbonnya dari situ. Tapi ini so tahu teman-teman, karena memang sekali lagi saya nggak ada jurnal-jurnal yang diterjunkan sama badan riset kita soal kopi-kopi per region. DNA kopi per region tuh belum ada di Indonesia. Mungkin badan riset Indonesia udah saatnya meriset kopi-kopi yang memang punya histori lebih lebih jauh, supaya data kita terupdate dengan baik dan kita bicara data, nggak bicara katanya atau legenda. Oke, lalu kenapa hybrid sih? Bisa jadi karena memang pure Laurina ini terlalu challenging untuk ditanam di Indonesia. Sebenarnya sih nggak cuma ditanam di Indonesia, ditanam di banyak negara juga cukup challenging. Dia tuh panennya nggak yang masif gitu. Memang katanya ya, itu juga katanya di luar sana kan, saya nggak pernah ke Kolombia atau ke Brazil atau ke Panama ya. Di sana pun panennya bukan yang melimpah, memang sangat kecil banget, tapi dengan panen yang sedikit dia bisa menghasilkan kualitas rasa yang super duper manja. Makanya mungkin orang Indonesia nggak mau nanam Laurina. Bahkan di luar juga sebenarnya sebagian orang aja yang nanam. Dan bahkan kenapa di Laurina di Pulau Reunion sendiri hampir punah, karena memang si kopi ini memang gak gitu menguntungkan pada zamannya udah mulai ditanam ya. Karena plus juga mungkin orang udah Laurina udah kelar eranya gitu. Kalian bisa nonton lah, itu ada pembahasannya khusus. Nah, sementara di Indonesia kan sebenarnya berbasis semakin banyak berbuah, semakin banyak petani yang berminat. Kenapa? Kopi di Malabar, Pengalengan itu sekarang
mostly adalah Sigara Rutang. Pengganti saya lupa ya, pengganti kopi sebelumnya adalah yang ditanam ya mungkin Tipika kali ya. Dan kebanyakan memang si Sigara Rutang, atau di Jawa Barat deh. Jawa Barat itu kan Sigara Rutang karena dia mendapat kabar bahwa Sigara Rutang adalah menghasilkan buah yang cepat berbuah pertama, lalu buahnya juga banyak. Jadi petani kita memang mengacunya ke sana, bukan bicara tentang rare atau eksotik. Carinya adalah kuantitas, bukan kualitas. Walaupun ya bukan berarti Sigara Rutang nggak berkualitas ya. Buat saya tetap berkualitas karena saya meminum Sigara Rutang sebelum era-eranya kopi-kopi luar menjejali mulut saya. Oke. Dan seperti negara lain pastinya untuk menghasilkan sebuah kopi dari sebuah negara itu kan butuh diriset ulang ya, dikembangkan ulang, dibudidayakan ulang supaya dia bisa adaptasi dengan kondisi iklim lingkungan kita sehingga hasilnya bisa maksimal. Tapi saya nggak tahu ya, badan riset kita tuh sebenarnya nggak, kalau saya cari-cari gitu-gitu aja sebenarnya. Yang belakangan yang saya dengar adalah badan riset kita ada si klon AS2K sama Komasti, itu pun saya belum pernah mencobain seperti apa kopi rasanya, seperti apa rasa kopinya, itulah tepatnya. Dan saya belum menemukan, kayaknya belum ada yang jual, atau memang tujuannya bukan buat lokal tapi memang kita tuh memang negara pengekspor kopi aja gitu, jadi kebutuhan lokal nggak begitu diperhatikan. Kebutuhan lokal cukup grade abal-abal aja ya gitu ya. Oke. Jadi pilihan Mas Ian untuk menghasilkan kualitas kopi yang baik adalah ya itu dibikin hybrid sama dia. Dan mungkin ketika melihat, mungkin dia gatel kali ya, aduh kok nggak jadi nih gitu dari pemerintah atau dari badan riset atau dari perkebunan Nusantara. Udah saya bikin sendiri deh hybrid tanpa campur tangan badan riset dan lain-lainnya, sehingga hasilnya apa? Hasilnya kalau based on keterangan orang yang membeli, top buyernya si Mas Ian, rata-rata memang dia bilang si Laurina ini memang berbeda daripada si Laurina yang ada di Costa Rica, Kolombia, Brazil atau penanam Laurina lainnya. Tapi walaupun berbeda, dia bilang secara bentuk buah tetap tajam, daun tetap kecil, pointed. Lalu low carb mungkin mereka udah mengetesnya. Lalu Laurina Indonesia kecenderungan memiliki ukuran lebih besar dan less tajam katanya gitu ya. Based on saya lihat juga gitu sih. Nanti kita lihat gambarnya ya. Dibandingkan dengan Laurina Kolombia atau Brazil. Dan sebenarnya Laurina Kolombia, Laurina Brazil sama Costa Rica sama Nicaragua juga sebenarnya itu sangat berbeda teman-teman. Jadi nggak plek sama persis. Jadi sekali lagi, kopi di setiap negara pasti akan mengalami mutasi secara morfologinya ya. Nah, karena siapapun tahu kan, seperti kita pernah bahas sering saya bahas dari zaman baheula gitu ya, tentang kopi dari zamannya kopi Yaman, dari zamannya Ethiopia dan lain-lainnya, pindah ke sebuah negara pasti dia akan mengalami adaptasi, mengalami mutasi, baik secara natural atau alamiah ataupun secara buatan, dan menyesuaikan dengan iklim, unsur tanah, cuaca dan lain-lainnya sesuai dengan negaranya masing-masing. Oke. Walaupun memang saya nggak menemukan histori atau jurnal bagaimana Laurina ini datang ke Indonesia, atau misalkan ada tulisan di Pusat Penelitian Indonesia Kopi dan Kakao, atau misalkan tulisan di Perkebunan Nusantara. Dan kalau kita browsing di sini, ini sama sekali nggak ada mention Laurina sama sekali. Bahkan saya mencoba PMIG Pusat Kakao dan Kopi ini, nggak ada balasan gitu deh ya. Kalau pemerintahan emang berat nggak tahu dah. Nah, tapi sedikit analisa saya, kalau kita baca sejarah boomingnya Laurina di Pulau Reunion, kemungkinan Belanda juga ikut ambil bagian untuk menyebarkan si Laurina ini ke
negara koloninya dia, termasuk mungkin Indonesia. Jadi bisa jadi teman-teman Laurina di Indonesia itu udah ada di zaman Belanda, cuman mungkin karena memang itu tadi hasil panennya juga nggak mumpuni, dan kebetulan mungkin ada pengganti baru. Katanya setelah Laurina itu kan ada heirloom menjajah dunia, jadi ya mungkin di Indonesia mungkin sudah ada sejak dulu, cuman nggak diketahui kehadirannya, dan baru belakangan mungkin sedang diteliti sama si PT Perkebunan Nusantara atau lain-lainnya. Nah, tapi kalau Laurina Jose, misalkan Laurina si Jose ini yang kemudian hadir di Indonesia, saya sih nggak tahu ya, karena memang itu pun nggak ada datanya. Jadi nggak ada datanya. Misalkan orang Indonesia mengambil bibit dari si Jose ini, baik dari Cafe Granza ataupun dari misalkan dari Brazil, atau misalkan langsung dari Paul Laurinen, sama sekali nggak ada datanya. Jadi saya nggak tahu dan saya nggak bisa analisis itu. Kembali ke topik. Nah, pada akhirnya kalau buat saya ini masalah percaya aja sama petani nanolot Indonesia, khususnya ini Mas Ian, dengan pandangan mata, dan pastinya didukung sama roastery luar yang memang pengalamannya jauh lebih, dengan teknologi mereka jauh lebih komplit gitu ya, menyamakan struktur, menyamakan kadar kafein dan lain-lainnya dari beberapa sumber top buyer Mas Ian, dari yang tadi bilang Amerika, Jerman dan Malaysia kalau nggak salah. Jadi mereka mungkin udah melakukan riset dan memang udah di sana klaimnya, jadi udah layak diklaim. Terlebih Mas Ian, kalau buat saya salah satu petani yang saya sih baru kenal, maksudnya baru kenal di dunia perkopian Indonesia ya. Dia melakukan terobosan dengan nggak menanam kopi yang pada umumnya Kartika, Lini, lalu SL, lalu apalagi ya, Katimur, Katu, Yellow Katura, atau apalagi yang Segara Rutang, Borbor, Tim, Gayo, Abyssinia dan lain-lainnya. Dia berani melakukan terobosan itu dengan menanam varietal yang bisa dibilang kalau buat saya untuk Indonesia. Dan buat saya pribadi sih, si Orange ini termasuk langka sih kalau buat saya. Dulu sempat heboh kan, Yellow Katura heboh gitu kan, kopi langka. Padahal itu pun udah lama sebenarnya di Flores dan ditanam banyak di Garut. Udah lama sebenarnya itu. Cuman knowledge kitanya aja yang baru terbuka. Sebenarnya mereka udah menanam jauh lebih lama dari yang kita bayangkan. Atau Segara Rutang, atau apalagi yang sering kita dengar ya, Tipika lah misalkan ya. Kalau buat saya sih justru ini bisa memperkaya dunia persilatan kopi Indonesia. Kita nggak cuman melulu itu aja yang dijual gitu ya, tapi kita mendapatkan variasi baru. Walaupun kalau bisa dibilang memang ini bukan keluar dari puslit koka ya, jadi memang ini keluar dari seorang petani muda Indonesia. Dan sebenarnya memang kita tuh butuh disupport sama badan riset untuk kopi-kopi eksotik kayak gini sebenarnya, untuk lebih memvalidasi bahwa yes ini adalah dari Laurina misalkan gitu, atau memang yes ini adalah Laurina yang dari Belanda, atau yes ini Laurina dari eranya Jose, atau ini Laurina dari Cafe Granza dan lain-lainnya. Supaya lebih valid. Dan sebenarnya kita butuh badan riset ini justru lebih seru crossbreed antara varietas X dan Y, sehingga bisa menghasilkan kopi-kopi yang lebih eksotik lagi. Plus pasti akan banyak pertanyaan. Saya percaya kalau di luar sana pasti banyak yang, pertama nih, ada kelompok yang mengapresiasi kerja kerasnya Mas Ian dengan klaim Java Laurinanya itu atau Suket Hybrid. Tapi banyak juga yang nyinyir, percaya deh, karena pasti yang nyinyir itu adalah mempertanyakan segampang itu ya, mengklaim bahwa ini adalah kopi Laurina tanpa ada riset dan lain-lainnya. Toh kalau buat saya, kalian juga kan mengkonsumsi kopi dari Kolombia dan lain-lainnya. Emang kalian dapat hasil risetnya secara formulir secara buktinya enggak kan, dari
dari Colombia Cafe Granza pun nggak pernah memajang, setahu saya, semoga saya salah ya, nggak memajang hasil labnya. Dia keluar dengan ini adalah Laurina dan lain-lainnya. Plus juga dari si Immaculada dan atau dari farmer-farmer yang memang udah lama berkecimpung di dunia kopi pereksotikan gitu ya. Oke, lalu kalau buat saya sih ya udah percaya aja apa yang dikatakan petani luar pun akhirnya saya percaya. Oh, ini dari Gesa S5, ini adalah crossbreed antara Tipika dan Gesa. Apalagi sekarang ada Pink Gesa ya, lebih complicated lagi. Mungkin nanti akan ada Gesa di crossbreed sama Laurina, atau Gesa di crossbreed sama Eugene, atau Sudan Rume di crossbreed sama, ya kita percaya aja. Pada akhirnya kita ya udah percaya aja sih ya. Nah, tapi soal riset ini jujur saya setuju, baik dari kopi luar bahkan dari kopi lokal kita gitu. Memang butuh banget risetnya. Kita tuh nggak bisa cuman bilang katanya. Kita tuh harus bicara based on data sekarang, data dan riset, data dan big data dan big data dan riset gitu. Kita tuh sekarang udah bukan zamannya katanya ini kopi, katanya, ceritanya, atau mitosnya, atau legendanya. Kalian tahu kan Segara Rutang aja adalah dari mitos kan sebenarnya. Rootnya kalau kita baca juga agak bingung sebenarnya sih ya. Ada yang bilang ini adalah Tipika Katimo dan lain-lainnya. Tapi saya pernah bahas Segara Rutang, bisa kalian cek juga di Belajar Biji Bareng, saya juga dulu lupa. Oke, jadi supaya pertanyaan yang dilemparkan sama orang-orang yang meragukan ini terjawab gitu ya. Apakah benar ini Laurina dari negara X misalnya, yang rootnya sama dengan Laurina di Pulau Reunion. Jadi bisa terjawab dengan tepat kalau memang mereka butuh jawaban. Jadi ada orang memang ngopi tuh butuh jawaban yang tepat. Ini bener nggak nih Gesa gitu? Atau ini bener nggak Gesa? Kalau perlu ada sertifikatnya gitu ya. Kalau buat saya sih ya udahlah, yang penting ngopi aja. Kalau memang ada datanya saya syukuri, kalau memang nggak ada datanya ya udah. Tapi kan memang nggak segampang itu, dan mungkin nggak murah riset itu ya. Bahkan Mas Ian pun mungkin nggak mampu bayar riset itu untuk menentukan apakah benar ini adalah Laurina atau bukan. Nggak gampang dan yang pasti nggak murah. Dan kayaknya pemerintah harus aware soal itu ya. Tapi dengan menanam jenis kopi baru dan hasilnya juga seru, rasanya juga seru buat saya, dan mungkin buat beberapa teman ala-ala, dan mungkin buat petani sejenis Mas Ian juga, ya adalah sebuah keseruan tersendiri. Masalah apakah ini hybrid Laurina atau suket hybrid adalah memang ada DNA Laurinanya, yaitu kita kembalikan ke keimanan dan kepercayaan kita masing-masing. Toh hanya sekedar kopi kok nggak akan membuat dunia menjadi gonjang-ganjing juga. Jadi pertanyaan Laurina ini Laurina ini benar atau enggak juga nggak akan mengubah dunia menjadi perang, gonjang-ganjing, atau menjadi dunia lebih buruk dan lain-lainnya. Justru kalau buat saya, klaim ini dan saya mencobanya ini jadi sebuah pengalaman baru untuk kopi lokal, tepatnya ya, di kopi-kopi ala-ala suka-suka teman-teman. Biasa kan kita Segara Rutang lagi, Tipika pun jarang kan sebenarnya di kita. Lalu ada Borbor lagi, atau Andung lagi, atau Kartika lagi dan lain-lainnya. Kita nggak jauh bergerak dari situ. Kita tuh sebenarnya kalau bisa dibilang nggak ada varietals yang eksotik banget gitu ya, semacam Gesa. Sebenarnya Abyssinia itu di Aceh itu sebenarnya bisa jadi varietals gas, cuman varietal eksotik ya. Cuman entah kenapa saya mencoba, ternyata nggak cocok di lidah saya, kurang eksotik rasanya gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau di hybrid dengan apa bisa jadi eksotik juga ya. Nah tapi kalau buat saya nih, ini pemikiran saya aja sih. Kalau memang ini hybrid Laurina, Bourbon dan Tipika, ya mungkin sebenarnya Mas Ian lebih baik
ini nggak diklaim sebagai Java Laurina atau Indonesia Laurina Indonesia, sorry ngomong buat. Tapi ya mungkin kita menggabungkan kayak Pacamara atau Pakas atau Katimor atau tim-tim gitu ya. Jadi kita bikin aja Java Labote biar unik. Jadi hybrid Laurina, Bourbon dan Tipika. Labote kan lucu juga ya gitu. Mungkin ini nggak akan jadi pertanyaan buat geng yang harus ada data riset ilmiah untuk ngopi gitu ya. Selama ini kan mereka juga kapal api kali ya. Kapal api kan nggak butuh data dan riset, ya udah tinggal seduh doang, saset potong. Nah, ini adalah beberapa foto yang saya temukan. Dan bentar ya, nanti akan saya tunjukkan juga belakangan aja deh. Nah, tunjukkan. Inilah foto Laurina. Dari yang kanan itu di Pulau Bourbon, yang kiri itu saya lupa dari Kolombia atau dari mana. Dan yang bawah ini adalah Mas Ian punya. Oke, memang sedikit mempoint gitu ya, mempointed. Nah, ini adalah green bean ya. Nah, ini green bean. Yang kiri ini saya lupa Laurina dari mana ya. Yang tengah itu adalah dari Pulau Reunion justru ya. Oke. Yang paling kanan dari Panama, El Salto. Terus yang kiri ini dari Nicaragua, dan yang tengah ini dari Finca La Loma, Laurina Colombia, dan yang kanan adalah Mas Ian. Nah, yang Mas Ian ini mirip dengan yang Nicaragua sebenarnya. Ini dari beberapa negara itu pun beda-beda secara green bean-nya beda-beda teman-teman. Apalagi Mas Ian kan kalau memang itu bener crossbreed, ya dia udah crossbreed 3 varietal kopi yang berbeda. Nah, ini adalah hasil roastingannya. Yang paling atas, lalu ada yang paling kiri bawah. Yang kiri bawah itu sebenarnya sama dengan yang ini nih, yang paling kiri roastery roastery Ponganes, sama sebenarnya hasilnya. Yang mana yang paling kanan ini adalah hasil roastingan saya, dan yang atas itu adalah Cafe Granza La Esperanza yang saya beli di Instinct. Beda kan, semua tuh beda-beda Bourbon Point tuh, dan sebenarnya nggak seragam 100% pointed gitu. Memang ada yang lurus aja dan lain-lainnya. Nah, yang Mas Ian tuh memang agak pointed dan memang lebih bantet, nggak selonjong yang kiri atas ini. Dan Cafe Granza sebenarnya lebih kecil daripada yang Mas Ian gitu teman-teman. Kalau buat saya sih bener atau enggak, saya sih berharap tetap petani Indonesia makin banyak di kategori petani eksotik atau craft petani, supaya bisa terus berkarya dengan kopi-kopi lainnya. Karena kita semua percaya sebagai negara yang punya histori atau sejarah panjang perkopian, kita percaya kok kita bisa menghasilkan kopi-kopi eksotik, asalkan memang pertama petani kita semakin maju, semakin update knowledge, teknologi dan lain-lainnya, semakin bisa mengadaptasi teknologi dari negara-negara yang memang jauh berkembang, baik secara proses, baik secara kultivasi dan lain-lainnya. Dan juga pemerintah Indonesia, badan riset kopi khususnya, kayaknya kita harus punya badan riset kopi khusus gitu lah ya, untuk mengembangkan kopi-kopi yang lebih eksotik lagi, nggak terpaku di kopi Segara Rutang aja dari dulu sampai sekarang nggak bergerak gitu ya, tetap menjadi idola para petani. Itu aja sih teman-teman, mungkin saya akan nunjukin hasil temuan saya sebentar ya. Oke, ini adalah the latest temuan saya based on browsing. Ini adalah Bourbon Point atau Laurina yang ditanam sama Cafe Granza La Esperanza. Sebenarnya kan secara pohon tuh memang kesana semua. Dia tuh kecenderungannya katanya kayak pohon Natal, cemara. Nah, ini yang ditanam di Cafe Granza La Esperanza
Laurina. Memang pohonnya gitu ya, kayak pohon Natal mengkerucut ke atas. Saya nggak tahu di Mas Ian pun kayaknya agak mengkerucut, cuman agak sedikit melebar kalau kita lihat pohonnya. Dan ya udahlah, nggak perlu dibahas lagi ya. Ini saya menunjukkan data yang ada di Cafe Granza La Esperanza, teman-teman. Ini adalah Laurina Mas Ian. Oke, kita akan ketemu di sesi brew. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.